Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa kajian Ramadan jelang berbuka bersama dimanapun berada. Ada ungkapan yang mengatakan sakit fisik mudah diobati, tapi sakit hati itu lebih sulit mengobatinya. Maka jangan ada dendam di antara kita. Tujuan puasa Ramadan difirmankan dalam Al-Quran oleh Allah pada surat Al-Baqarah 183 yang tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Nah, untuk mencapai derajat takwa, kita hendaknya terhindar dari penyakit hati, diantaranya adalah dendam dan iri hati. Rasa dendam dalam hati kita sebenarnya telah terpendam dalam suatu perasaan kita, yaitu marah. Marah yang disebabkan sakit hati atau kecewa berat dan berkeinginan kuat untuk membalas kepada orang yang menyakiti hati dengan perbuatan serupa atau bahkan jauh lebih dari menyakitkan hati. Suasana emosi seperti ini sebenarnya yang menjadi awal dari kemarahan yang kemudian mengarah kepada perasaan dendam dan sakit hati yang mendalam. Adalah manusiawi sebenarnya apabila seorang disakiti hatinya oleh sesama teman atau apalagi teman hidup yang lama sudah dipercaya, kemudian muncul perasaan tidak terima atas perlakuan terhadap dirinya itu. Namun hal yang demikian itu mesti harus segera berusaha dihilangkan dari benaknya. Tidak kemudian luka yang membekas itu justru dikembangkan menjadi sakit hati yang menimbulkan dendam, ingin membalas dengan perbuatan serupa atau bahkan lebih menyakitkan. Niat ingin membalas perlakuan yang telah melukai hati itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau nggak berusaha dinetralisir atau dihilangkan, sifat inilah yang akan menimbulkan berbagai permasalahan yang tak kunjung padam. Apalagi jika sakit hati itu dialami oleh seorang anak dari anggota keluarga, kemudian berlanjut pada saudara dan orang tuanya ikut membenci dan dendam pada seseorang yang menyakiti hati dari salah seorang anggota keluarga itu. Apalah jadinya jika satu keluarga memusuhi dan ada rasa sentimen gara-gara sakit hati yang dialami oleh seorang saja dari anggota keluarga. Maka disinilah sebenarnya awal dari munculnya permusuhan antar keluarga. Demikian juga permusuhan-permusuhan antar kelompok atau komunitas tertentu. Maka lebih dari itu, bahayanya sifat dendam ini bisa berlanjut pada sikap permusuhan. Hubungan kekeluargaan bisa retak. Sifat kasih sayang saling menghormati antar sesama bisa hilang, bahkan berlanjut pada memutuskan persaudaraan. Padahal memutus persaudaraan dalam ajaran Islam terancam tidak akan masuk surga loh. Sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat Zubair bin Mut'im radhiyallahu an, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaihi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yakni memutus silaturahim. Hadis muttafaq alaih. Bahaya sifat dendam yang di dalamnya ada perasaan permusuhan juga akan menimbulkan sifat dengki, iri hati, dan tidak menghargai orang lain. Orang seperti ini akan sulit bisa melihat kebahagiaan orang lain karena yang ada dan yang dilihatnya hanyalah keburukan dan kekurangan orang lain. Sehingga muncul iri hati, apapun yang dia lihat serba negatif. Tidak bisa melihat suatu kebaikannya, dan jika seperti itu maka
sifat dengki iri hati telah menempel pada seseorang, maka kebaikan-kebaikan yang ada pada orang itu akan hilang. Ya. Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut akan terhapus, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al khodoba au qolal usbah. Jauhilah sifat dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah. Para pemirsa, betapa meruginya orang yang bersifat dendam dan iri hati. Maka dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, abghadur rajuli ilallah aladul khisam. Rawahu Muslim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menaruh dendam kusumat hingga menyusul pertengkaran. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada umat yang demikian pedas karena apa? Perasaan dendam ini sebagai suatu implikasi dari ketidakimanan seseorang terhadap hari pembalasan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 41, doa Nabi Ibrahim waktu itu, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Surat Ibrahim ayat 41. Bahwa di hari kiamat, hari pembalasan, semua hamba Allah akan mendapat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya juga. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulma yaum innallaha syari'ul hisab. Surat Mukmin ayat 17. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari firman Allah di atas, dengan beriman kepada hari kiamat, tentu dendam, iri hati mestinya harus kita tepis oleh diri kita sendiri. Bukankah kita yakin bahwa perbuatan seseorang yang sampai melukai hati atau menyakiti hati orang lain sesungguhnya akan mendapat balasan yang lebih menyakitkan kelak di hari kiamat? Kita pahami bersama bahwa bagi seorang muslim, iman kepada hari kiamat adalah sebagai suatu bukti dan tanda bahwa seseorang itu adalah mukmin. Dari uraian di atas, bagaimana sebaiknya ketika kita harus menghindari dari bahayanya sifat dendam. Sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ada jalan lain kecuali memaafkan dan minta maaf serta saling memaafkan adalah suatu sifat mulia yang apabila kita lakukan dalam rangka kita menghilangkan sifat dendam. Ya, ketika kita menghadapi suatu perlakuan teman kita yang menyakitkan hati, hendaknya kita dengan rela hati, ya maafkanlah apabila aku yang salah. Serta kita sendiri juga memberi maaf kepadanya, walau yang menyakiti dulu adalah dia. Ini memang berat para pemirsa, tetapi itulah ajaran Islam memberikan panduan kepada umatnya agar kehidupan ini senantiasa selalu dalam suasana tentram, damai, dan terhindar dari permusuhan. Marilah puasa pada bulan Ramadan ini kita lakukan dengan ikhlas, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan diri dari penyakit hati, di antaranya adalah dendam dan iri hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.